menjadi fenomena baru yang tentunya membuat Polri harus bisa beradaptasi dengan cepat terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan. Tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Jenderal Listio Sigit berharap Ibtu Rudiana muncul dan bertemu Peggy Setiawan. Kini keberadaan Ibtu Rudiana menghilang bak di telan bumi. Usai bebas Peggy Setiawan, kini ingin bertemu dengan Ibtu Rudiana. Diungkapkan oleh Peggy Setiawan jika dirinya sangat berharap bertatap muka dengan Ibtu Rudiana. Namun harapan Peggy Setiawan pupus, karena Ibtu Rudiana tidak menanggapi hal tersebut. Seperti kalian ketahui, kini Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri. Keluarga terpidana kasus pembunuhan terhadap sejoli Eki dan Vina di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam, hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni tahun 2024, resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri. Rudiana merupakan ayah dari korban Eki. Laporan yang dilayangkan oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, Jutek Bongso ke Barreskrim Polri terdaftar dengan nomor LPB 235-7/2024 SPKT, Barreskrim. Dugaannya memberikan keterangan tidak benar, palsu, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi kira kita itulah dugaan pelanggaran yang dilaporkan, kata Jutek kepada awak media usai laporan di Barreskrim Polri, Jakarta, Rabu. Jutek mengungkap, laporan ini dibuat oleh satu terpidana, yakni Hadi Saputra. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan terpidana lain akan turut melaporkan terkait dugaan penganiayaan yang mereka alami selama proses penyidikan kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Dari 6 terpidana yang lain, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana atas perbuatan yang kami laporkan. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan, tutur dia. Adapun, laporan terhadap Rudiana ini sesuai pasal 422, 351, 33, 335, dan 242 KUHP yang berbeda dengan laporan sebelumnya terhadap saksi kunci yakni AF, DD, dan RT Abdul Pasren. Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda, nah yang dituduhkan dilaporkan kan berbeda. Kalau digabung pasti enggak akan mungkin. Karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda, kata Jutek. Kenapa kami laporkan? Kami berharap para penyidik kami percaya seperti yang diharapkan tadi Pak Kapolri Kepolisian Kabareskrim dan teman polisi di sini. Ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang menjadi pembanding, ujar pengacara 6 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina ini. Oleh karena itu, pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, yang mendampingi keluarga terpidana Vina dan Eki ini mengatakan,
3 laporan sebelumnya akan menjadi materi untuk kebutuhan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Nanti akan kita sandingkan apakah peristiwa itu benar masih seperti rangkaian peristiwa tahun 2016 yang diputuskan sampai Mahkamah Agung atau ada fakta baru. Itu harapan kami, kata Jutek. Sebagai informasi, para terpidana kasus pembunuhan Vina, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Sudirman telah melaporkan sejumlah pihak. Laporan itu dilayangkan ke Bareskrim Polri terhadap saksi kunci yakni AF, DD, dan RT Abdul Pasren terkait dugaan pemberian kesaksian palsu atau keterangan bohong. Nantinya, materi penyelidikan dari Bareskrim Polri atas laporan-laporan para terpidana ini akan dijadikan sebagai novum untuk upaya peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung. Ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses. Sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Ya, Bang, kenapa Rudiana nggak dilaporin ke Propam, Bang? Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lainnya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Dan Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari Satuan Unit Narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani? Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Makasih Pak. Siap. Itu judulnya. Kau ya harus ada yang ramainya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi gini, hari ini ya ini adalah Pak Kasana. Ya, kami adalah tim kuasa dari 6 terpidana. Ya, selain Sudirman, ya 6 terpidana. 6 terpidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya kenapa kita hari ini mewakili Hadi, ya kan, untuk melaporkan Ibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi? Setelah tim, ya, kami ini 120 orang, 126 orang tim, kan gitu kan? Kami rapat, gitu kan? Kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, menurut kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang benderang, kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan, ya kan? Ya, kita lihat saja nanti bahwa kami kan hanya ingin menegakkan keadilan, ya. Bahwa di dalam peristiwa yang sesungguhnya terjadi, kenapa kita laporkan Rudiana? Ini kan peristiwanya terjadi sekali lagi supaya paham, ya. Bahwa itu adalah sesudah dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan oleh Polres Cirebon, bukan kota, ya. Oleh Polres Cirebon, karena peristiwanya terjadi di Kabupaten Cirebon, bukan di kota. Ibtu Rudiana sendiri adalah unit narkoba dari Polresta Cirebon, ya. Itu perbatasan yang masuk wilayah kota Cirebon itu hanya SMP 11. Lewat ke situ sedikit itu sudah masuk wilayah juridiksinya
Polres Kabupaten Cirebon. Ya, ketika dia melihat tanggal 28, 29 dia ke Polsek Talun, dia melihat motor dan dia penasaran. Aibtu Rudiana ini melakukan penyelidikan sendiri karena dia seorang anggota polisi, tapi bukan punya kewenangan untuk ke situ kan gitu kan, menyidik. Lakukan sendiri, bahkan dalam kesaksian anggota penyidikan. Nanti kita uji aja lidik sendiri. Ya, itu ada kesaksian di bawah sumpah yang mengatakan begitu anggotanya. Kan gitu kan. Lalu dari peristiwa itu, ya kan, dia datang tanggal dari 29, 30 dia melakukan penyidikan sendiri, tanggal 31 ya, 31 Agustus dia pukul 10 melakukan penyidikan, dan pukul 14 dia bertemulah dengan saudara Aib dan Dede. Berdasarkan pengakuan dari Aib dan Dede inilah, ya kan, lalu sesudah mendapat informasi terjadi ada kejar-kejaran geng motor apa segala macam semua, dia tinggalkan nomor telepon kepada Aib dan Dede. Pukul 14, pukul 16 Aib menelpon Rudiana. Aib tuh Rudiana bersama dengan teman-temannya kembali ke SMP 11 karena Aib menginformasikan bahwa yang orang-orang itu sedang berkumpul di depan SMP 11 kan gitu. Ditangkaplah, ada 8 orang yang ditangkap, diamankan atas keterangan dari informasi dari Aib. Dari 8 yang ditangkap itu, 1 akhirnya dilepaskan yang bernama Rinaldi. Kan gitu. Ya, 1 lepas. 7 ini diperiksa sendiri. Bayangkan, ini yang kami pertanyakan. Diperiksa sendiri, ya kan, Aibtu Rudiana walaupun dia seorang anggota polisi, harusnya ini bukan peristiwa tertangkap tangan menurut kami. Harusnya sesudah dia mendapat informasi itu dia informasikan ke siapa? Reskrim lah yang akan menyelidiki kan. Banyak itu kan, buktinya faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Kan gitu kan. Ini kita buktikan apakah betul apa enggak kan gitu. Ya kan? Kalau terjadi demikian, akhirnya terjadilah pengakuan yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena mengaku kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Mungkin mau ditambahkan Pak Asido, silakan. Ya.